Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usina fi hadi dunya ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas usikum wa iyya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Pasal ini berbicara mengenai masalah tentang rukun khutbah. Kalau kemarin berbicara tentang apa? Syarat Jumat. Tidak. Nah, yang berbicara 40, 12, 8, 4 tidak. Nah, sekarang berbicara tentang rukun rukun khutbah itu. Arkanul khutbataini. Pasal ini berbicara mengenai tentang rukun-rukunnya khutbah. Arkanul khutbataini khamsatun. Rukun khutbah itu cuma 5. Ya, enggak banyak. Nah, maka semua orang bisa memahami masalah rukun khutbah. Jadi kuncinya orang khutbah ini yaitu cuma 5. Ya, jangan ada yang kelewat. Yang pertama hamdulillah, memuji Allah. Ya. Apa pujian kepada Allah? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan? Ya. Jadi itu pujiannya. Ya. Fata tayinu maddatu alhamdu bi ayyi sigatin. Manawai sigatnya kalimahnya tetap harus di awalnya dengan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu alhamdulillah, muji Allah ya. Kalau ini bagaimana? Allahu alhamdulillah, tidak bisa. Padahal ada dua-duanya. Alhamdulillahnya ada, Allahnya ada, cuma didepankan Allah alhamdulillah. Nah, salah. Tidak. Tapi tetap alhamdulillah ya. Misalnya ada lagi kalimat-kalimat Allah seperti Rahman. Alhamdulillahirrahman. Tidak bisa. Wala yakfi tidak bisa dengan hal seperti itu. Jadi tetap harus kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bihima itu ya dalam khutbah 2 tetap harus diterapkan memuji Allah itu. Yang kedua, wassalatu ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihima, khutbah 2. Nomor 2, baca sholawat kepada Nabi di dalam khutbah 2. Nah, itu menjadi rukun khutbah. Ya, setelah misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Apa? Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin rasulillah ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu kalau baca salat itu pakai Allahumma sholli, ya. Pakai Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi nomor 2 rukun khutbah itu ya, rukun khutbah 2 itu membaca sholawat kepada Nabi ya, kasolatu ala Muhammad au asalli au nusalli ya. Nah, itu membaca sholawat kepada Nabi ya. Kemudian yang ketiga, wasiat bitaqwa. Wal wasiyatu bitaqwa amru ya, merintah takwa fihima di khutbah 2, wasiat dengan takwa. Wa taqwa hiya imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Jadi memerintah kepada manusia itu ya, merintahkan kepada perintah Allah, merintahkan untuk menjauhi larangan Allah. Ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Nah, itu wasiat takwa, gitu kan. Nah,
Itu ittaqullah haqqa tuqatih wa naha 'anil munkari, bisa seperti itu kan ya. Bertakwa kepada Allah ya, mencegah dari kemungkaran, kemaksiatan. Nah, itu baca itu kan. Itu wasiat dengan takwa. Itu menjadikan rukun ya. Kalau toh itu tidak termasuk salah satunya, maka hancur khutbahnya ya. Warabiuha nomor 4 qiraatu ayati minal Quran fi dahuma. Nomor 4 rukunnya khutbah 2 itu ya, membaca ayat ya dari Al-Qur'an, tapi ini di salah satunya. Mau di depan baca ayatnya silakan, mau yang di khutbah terakhir silahkan. Tapi biasanya manusia menerapkan di khutbah yang pertama, karena kita kadang-kadang mau dibahas makna dan tujuan tentang bacaan ayat Quran tersebut. Nah, itu apa? Li'itba, karena turut kepada apa yang diajarkan oleh Rasul. Ayatun muthamatun ya. Kalau bisa ayat itu yang bisa dapat dipahami oleh jamaah. Sebab kalau kita tidak dipahami, tidak tahu tujuannya ya. Kalau bisa ya, kalau tidak bisa nggak apa-apa, nanti ada bahasanya itu kan. Nah, jadi kalau bisa harus ayat yang di mubhimatun, ayat yang memberikan pengertian kepada yang mendengar itu sehingga dia tahu tujuan ayat tersebut ya, atau arti daripada ayat tersebut ya. Itu harus mubhimatun. Dalam ayatnya apa terserah ya. Di sini disampaikan lianha la tasma'u khutbatun intaha wa yusanu ba'da pirogi qiraatu ayat mubhimatun ayaqra'u suratul qaf ya. Nah, nah, silahkan. Nah, itu ketika ketika sholatnya, yaitu ketika sholat, ataukah di dalam khutbah pun juga diselipkan surat qaf ya. Nah, itu silahkan. Ketika sholatnya apa yang harus dibaca? Silakan. Mau surat Qaf silakan, surat Jumat silakan. Nah, itu tidak ada larangan. Ketika khutbah pun juga memakai itunya ayatnya, itu silahkan. Nah, jadi wa qiraatu ayati minal Qur'an fi dahuma. Ya, jadi syarat nomor 4 membaca ayat dari Al-Qur'an. Terakhir wal hamisuha wa du'a'u lil mu'minina wal mu'minat. Mendoakan kepada mukmin laki-laki, mukminat itu perempuan, mukminat perempuan, fi akhirati, di khutbah yang terakhirnya. Apa bunyinya? Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Silahkan sebutkan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innahu samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Jadi juga selesai gitu kan. Nah, ada pulau banyak jadi itu. Yang penting ada mendoakan kepada kaum mukmin laki-laki maupun kaum mukmin perempuan. Jadi kesimpulannya bahwa rukun khutbah 2 itu pertama memuji Allah, kedua baca sholawat kepada Nabi, kemudian yang ketiga wasiat dengan takwa, yang keempat membaca ayat dari sebagian ayat Quran, yang kelima mendoakan kepada mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan ya.